Oh sudah, oke. Oke, jadi sorry saya baru pulang, makanya saya terlambat masuk, truly sorry. Eh, jadi malam ini kita mau, suara saya cukup jelas ya? Iya, jelas. Jelas ya, oke. Mari kita bicara dulu tentang pacaran yang kudus, betul ya? Oke, jadi gini, kalau mau bicara tentang pacaran, arti dari pacaran itu sebenarnya adalah sebuah proses perkenalan gitu, sebuah tahapan untuk mencari kecocokan gitu. Jadi isu inti dari pacaran bukan tentang persoalan kita bisa bersenang-senang gitu, bukan. Tetapi isu inti dari pacaran itu sendiri adalah proses kita saling mengenal. Karena dari proses mengenal itu bisa naik kepada tahapan berikutnya, yaitu berumah tangga. Makanya kenapa kebenaran ini harus diajarkan kepada banyak orang, supaya pada akhirnya orang tidak sembarangan memilih pasangan. So sekarang ini kan ada tipikal-tipikal yang memang nggak bisa hidup sendiri kan gitu, harus ada pasangan. Yang penting harus ada pasangan. Padahal isu inti dari pacaran adalah yang tadi saya bilang, proses perkenalan supaya bisa naik kepada tahapan berikutnya, yaitu pernikahan. Makanya saya suka bilang sama anak-anak, orang-orang yang ada di sekeliling saya yang usianya masih pada usia-usia yang muda dan sangat produktif, saya bilang sama mereka, kalau toh mau cari pacar, nah cari pacar itu untuk kepentingan the next level, yaitu pernikahan, gitu. Berpacaran tidak untuk bermain-main. Itu konsep itu dulu tuh yang harus ditanamkan dengan kuat pada pola berpikir kita. Sebab kalau orang tidak berpikir ada tingkatan lanjutannya, yaitu sebuah pernikahan, maka biasanya yang terjadi adalah orang sembarangan dalam pacaran gitu. Kita nggak bertanggung jawab dengan hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Itu pasti akan terjadi. Secara yang kita mau adalah semua orang didapati sebagai pribadi-pribadi yang sangat bertanggung jawab dalam sebuah hubungan gitu. Makanya mengapa tadi saya bilang bahwa sangat penting buat kita sebelum memulai sebuah hubungan, konsep berpikirnya harus jelas dulu. So, kalau konsep berpikir tidak jelas, pemahaman tidak kuat, pacaran hanya akan menjadi sebuah lahan bermain gitu. Padahal seharusnya tidak. Nah, coba bisa buka dengan saya dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, guys. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sorry, teman. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sudah, nah Alkitab bilang ini guys. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi begini, kata hidup di situ, di ayat yang pertama dari Roma pasal 12, kata hidup di situ itu diambil dari kata Yunani zao. Zao itu artinya adalah hidup yang benar. Jadi kalau mau kasih persembahan kepada Tuhan, maka harus kasih persembahan yaitu begini, hidup yang benar. 1, 2, begini, hidup yang aktif, hidup yang kuat, hidup yang efisien di dalam kebenaran. Jadi dari awal ini yang Alkitab bilang, kalau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan tubuh dalam konsep begini, tubuh saya harus benar, tubuh saya harus aktif, harus kuat, harus efisien untuk mengerjakan apa yang benar. Nah, semua kita tahu medan pertempuran dalam kehidupan manusia itu ada di pikiran manusia. Makanya tadi saya awali dengan konsep berpikir bahwa pacaran sebenarnya bukan tempat orang bermain-main gitu, bukan orang mencari kesempatan untuk bermain-main dalam hubungan, bukan. Pacaran sebenarnya adalah proses perkenalan untuk menemukan kecocokan
supaya kita bisa naik kepada jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Nah, itu konsep pertama. Konsep kedua yang harus dipahami oleh semua anak muda adalah bahwa persembahan kita, karena kita sudah ditebus oleh Kristus melalui pencurahan darahnya, jadi kita dibawa masuk kepada sebuah kehidupan yang kudus. Nah, di dalam kehidupan yang kudus, kita ini harus berani mempersembahkan tubuhnya kita sebagai bagian dari persembahan kepada Allah pada konteks satu. Harus hidup benar, efisien, kuat, lalu apalagi tadi aktif untuk mengerjakan kebenaran. Kalau tubuhnya kita tidak kita pakai untuk begini, aktif, efisien, dan kuat untuk hidup dalam kebenaran, biasanya yang akan terjadi adalah waktu kita hidup sendiri, kita langgar kebenaran. Waktu kita punya pasangan, kita akan langgar kebenaran. Waktu kita sudah menikah pun, kita akan langgar kebenaran. Makanya kenapa semua anak muda harus mulai berpikir bahwa saya tidak bisa main-main dengan saya punya tubuh. Pikirannya saya, matanya saya, tangannya saya, pertimbangannya saya, itu harus sangat didominasi oleh begini, aktif, kuat, dan efisien untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya pada akhirnya, begini, pertimbangan kita itu menjadi sangat objektif. Semua orang yang terlatih hidup dalam kebenaran, aktif, kuat, dan efisien dalam kebenaran, pertimbangan mereka itu akan sangat objektif, akan sangat tajam untuk memilih pasangan dengan siapa mereka akan masuk pada proses saling mengenal. Begini guys, pacaran beda dengan menikah. Kalau sejak masih single, kita nggak membiasakan diri kita untuk begini, memiliki pemahaman yang benar, seimbang, kuat, dan efektif, efisien di dalam kehidupan benar, biasanya kita akan salah pilih orang untuk membangun hubungan. Apalagi kalau misalnya pertimbangan kita menjadi sangat subjektif, lalu masuk ke dalam pernikahan. Guys, saya dalam 25 tahun terakhir ya, terlibat dalam pelayanan. Harus duduk konseling dengan banyak sekali pasangan suami istri yang setelah mereka menikah, ada yang baru menikah 2 minggu udah menyesal. Ada yang baru menikah 1 bulan udah menyesal dan minta cerai. Kenapa? Sebab ternyata pertimbangan yang subjektif di awal itu biasanya akan mencelakakan kita dalam pernikahan. Makanya tadi saya mulai dengan konsep begini, harus tahu dulu pacaran ini kepentingannya untuk apa. Pacaran ini kepentingannya jelas, saya harus melampaui proses mengenal. Nah, garis bawahi, dalam proses mengenal di dalam masa pacaran, yang harus diperbanyak adalah komunikasi. Duduk, makan, diskusi, saling mengasah cara berpikir. Sebab begini, kalau menikah dengan laki-laki yang cara berpikirnya tidak bersesuai dengan kita, atau kalau menikah dengan perempuan yang cara berpikirnya tidak bersesuai dengan cara kita berpikir, percayalah, masuk pernikahan nanti, kalian akan setengah mati, urus kalian punya pasangan. Makanya kenapa tadi saya harus ulang. Ingat, konsep yang Alkitab ajar adalah selama kita hidup, kita harus mempersembahkan tubuhnya kita, kehidupannya kita, supaya betul-betul efektif, efisien, kuat, dan aktif mengerjakan kebenaran. Lalu begini, waktu masuk dalam proses mengenal, kekuatan kita adalah kekuatan dalam komunikasi, saling memahami cara berpikir masing-masing. Nah, anak muda sekarang itu tidak memperkuat masa pacaran dengan komunikasi. Anak muda sekarang memperkuat masa pacaran dengan saling menyentuh, tidur bersama-sama, melakukan seks di luar pernikahan. Nah, itu yang dimainkan. Padahal, pahamilah begini, bahwa ketika di dalam masa perkenalan, atau kita menyebutnya dengan istilah di dalam masa pacaran ya guys, di dalam masa pacaran, kalau kalian sudah langgar itu kekudusan, kalian sudah ajak pacar berkali-kali tidur bersama, nanti gini, dari hasil survei, kemudian muncul hasil begini, bahwa pasangan ya, laki dan perempuan, yang waktu mereka pacaran, mereka sudah tidur bersama-sama dan itu terjadi berkali-kali. Waktu mereka menikah, finally akhirnya mereka menikah, biasanya begini, orang rumah tangga itu pasti akan ada konflik. Tapi rata-rata konflik dalam rumah tangga itu hanya berlaku dalam 5 tahun awal. Sorry sebentar, teman-teman saya lagi rame. Saya gini,
eh, konflik di awal pernikahan itu biasanya cuma 5 tahun pertama. Tapi untuk pasangan yang waktu mereka pacaran sudah tidur bersama-sama berkali-kali, biasanya konfliknya akan lebih panjang. Orang normal yang melampaui proses pacaran yang kudus, itu pun akan menghadapi konflik. Tapi cuma rata-rata 5 tahun pertama. Kalau mereka kuat dalam komunikasi, dalam proses 5 tahun, konflik itu bisa terselesaikan dan hubungan menjadi semakin kuat antara suami dan istri. Tapi ketika kita memulai pacaran kita, lalu begini, mempergunakan tubuh kita untuk mengerjakan apa yang tidak benar, nah yang terjadi adalah begini, konflik yang harusnya dihadapi 5 tahun pertama saja, itu bisa berkembang menjadi konflik 10 tahun. Bayangkan, bertengkar 1 tahun aja bertengkar 1 hari aja nggak enak. Apalagi bertengkar tidak menemukan memelihara gaya berpacaran yang kudus itu penting. Coba-coba, kembali kepada Roma pasal 12 ayat 1. Di situ ada kata kudus. Kata kudus di situ itu diambil dari kata Yunani hagios, atau orang-orang juga menyebutnya dengan istilah hagiosonai. Kudus atau hagiosonai itu artinya adalah begini, pikirannya harus benar, kata-katanya benar, dan tindakannya benar. Jadi kata kudus di situ itu bukan sekedar tubuh saya itu harus benar, enggak. Kata-kata kudus di situ berkaitan dengan 3 hal. 1 pikiran, 2 kata-kata, 3 tindakan. Coba pertimbangkan ulang. Selama masa pacaran, isi pikirnya apa? Seks saja atau berupaya untuk membangun komunikasi supaya saling mengenal. Karena tahapan yang kita akan mau lanjut adalah tahapan masuk kepada pernikahan. Dalam berpacaran, isi pikirnya apa? Cabul saja? Nah, itu harus dicek. 2, kata-kata. Di dalam berpacaran yang kudus, laki-laki harus sopan bicara dengan pasangannya, demikian sebaliknya. Waktu Alkitab mengajarkan tentang kekudusan, Alkitab memulainya dari isi pikir. Kalau isi pikir kudus, benar, maka kata-kata yang dikeluarkan akan benar. Kalau kata-kata itu benar, maka tindakan itu akan benar. Makanya saya tadi bilang bahwa medan pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman itu ada dalam pikiran. Semua anak muda harus terbiasa melatih isi pikir mereka benar. Kalau isi pikir mereka benar, kata-kata mereka pasti benar, kelakuan mereka pasti benar. Apalagi waktu kita pacaran, kita akan memperlakukan pasangan kita dengan benar. Sekali waktu saya duduk dengan keluarga bermasalah. Jadi si istri ini mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu saya tanya, dulu waktu pacaran bagaimana gitu? Karena situasinya udah KDRT yang hebat gitu. Lalu saya tanya, iseng-iseng saya tanya, dulu waktu masa pacaran gimana? Lalu dia bilang, sebenarnya dulu waktu masa pacaran sih udah dianjing-anjingin. Ngerti maksudnya kan? Udah dianjing-anjingin, udah dibabi-babiin gitu. Kata-katanya udah nggak bertanggung jawab. 2, dia bilang, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saya udah dihajar. Ditampar, dipukul kepalanya, didorong sampai jatuh. Padahal itu pacaran. Sedangkan yang Alkitab ajar tentang kata kudus, apalagi dikaitkan dengan pacaran, ingat, pacaran itu proses perkenalan, supaya kita menemukan kecocokan dalam cara berpikir. Lalu, kalau dikaitkan kata pacaran dengan kudus, berarti kan begini, waktu berpacaran, isi pikirnya harus benar. Kata-kata yang dikeluarkan harus benar, lalu tindakannya harus benar. Nah, itu saja dulu yang harus kita soroti. Sebab kalau kita tidak memenuhi standar ini, percayalah, kita akan lakukan beragam pelanggaran dalam proses berpacaran yang kita ada di dalamnya. Nah, tadi saya sudah bilang, semua bentuk pacaran yang dimulai dengan cara tidak benar, tapi kemudian menikah, itu akan memperpanjang konflik dalam rumah tangga. Makanya coba lihat, semakin ke sini, semakin waktu berjalan ke sini, angka perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen itu menjadi semakin meningkat. Rupa-rupanya setelah diselidiki, kenapa ya
orang Kristen diberkati di gereja, udah pelayanan, terlibat aktif dalam seluruh kegiatan gereja, kenapa bisa cerai gitu. Nah, masalah intinya tuh satu yang tadi saya bilang. Selama berpacaran, orang tidak memperkuat komunikasi. Orang tidak menyelaraskan cara berpikir bersama. Tangan lebih banyak bermain. Lebih banyak fokus di ranjang, di tempat tidur, untuk tidur bersama. Daripada bermain begini, mengkomunikasikan isi pikir, berdiskusi bersama. So, ketika komunikasi itu minim dalam hubungan berpacaran, hubungan pernikahan pasti terganggu. Percayalah, saya tadi sudah bilang, berpacaran dan menikah beda situasi. Kalau berpacaran kita mulai dengan cara yang benar, lalu kita masuk dalam pernikahan, kalian dan juga saya akan sangat menikmati pernikahannya kita. Kita akan menjadi orang-orang yang growing up dan sharp, bertumbuh dan menjadi tajam justru waktu kita menikah. Karena telah terjadi interaksi yang semakin solid, pemahaman yang menjadi semakin lengkap, sehingga nantinya begini, kita akan menikmati keluarga yang sehat, dan anak-anak yang kita lahirkan pun, mereka akan bersyukur karena ternyata papa dan mama waktu pacaran kudus. Waktu masuk dalam pernikahan, papa dan mama udah siap menikah sebagai orang dewasa. Sehingga hubungan di dalam keluarga itu bisa menjadi sangat baik, anak-anak bertumbuh sehat. Kalau anak-anak bertumbuh sehat, mereka pasti akan berhasil dalam hidup. Tapi kalau anak-anak tidak bertumbuh sehat dalam sebuah rumah, untuk menjadi berhasil mereka akan bayar sangat mahal. Saya menemukan, guys, sebuah survei sekitar kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu, bahwa anak-anak yang di dalam rumahnya itu tidak sehat. Mereka lahir dari keluarga yang tidak sehat. Keluarga yang konflik aja, keluarga broken. 95% anak-anak yang pahit di dalam rumah, mereka pasti akan jatuh dalam seks di luar pernikahan. 95%. Makanya ingat ini baik. Kita ini nggak pacaran untuk bermain. Kalian juga jangan sampai nanti menikah dengan sembarang orang. Karena kalau kalian menikah dengan sembarang orang, korbannya itu anak-anak. Jadi sekarang ini yang perlu ditimbang, mumpung masih muda, mumpung masih belum pada kawin, menikah maksud saya. Saya tidak menikah untuk diri sendiri. Saya ini menikah untuk juga kepentingan keturunan saya, kepentingan anak-anak saya. Makanya pilih dengan benar. Selama masih ada kesempatan untuk bisa menimbang baik dengan siapa saya mau membangun hubungan, gunakan waktu timbang baik. Saya menyarankan anak-anak di rumah saya, di tempat mereka hidup bersama-sama dengan saya menyarankan mereka untuk begini. Kalau boleh, jangan pacaran buru-buru. Kalau bisa, carilah teman sebanyak mungkin. So, kalau kita punya teman sebanyak mungkin, kita punya wawasan akan lebih luas. Kalau wawasan kita luas, pertimbangan kita akan menjadi lebih efektif, lebih objektif. Tapi kalau kita kuper, teman itu aja. Wawasan sempit. Gampang sekali itu, gampang sekali. Kita akan terjebak pada jenis berpacaran yang salah. Saya kasih contoh. Salah satu kasus ya yang saya hadapi. Ada anak gadis baik-baik, baik banget. Nggak pernah bikin masalah dalam rumah gitu. Nah, kalau kalian ketemu dengan ini anak gadis, kalian pasti dari penampilannya aja semua orang pasti tahu ini gadis baik-baik banget, saleh banget. Cuman masalah dia adalah begini, tidak punya banyak teman, gitu. Sehingga pada akhirnya objektivitas berpikir itu tidak kuat. Hasilnya adalah dia salah membangun hubungan dengan laki-laki, hamil di luar pernikahan yang kudus. Mau nggak mau orang tuanya bilang wajib merit. Meritlah mereka. Hasilnya adalah dalam proses sedang mengandung, dia dihajar oleh laki-laki yang hamili dia, perutnya ditinju oleh laki-laki yang hamili dia, sehingga pada akhirnya dia mengalami penganiayaan hebat dan hampir saja keguguran. Karena itu yang saya bilang, kalau tidak berteman banyak, wawasan tidak luas, kita akan selalu terganggu dalam menimbang dengan benar. Objektivitas berpikir itu penting. Penting dimiliki oleh laki-laki, penting dimiliki oleh
perempuan supaya kita jangan salah pilih pasangan. Oke, ayat terakhir ya, sebelum kita bisa berdiskusi bersama-sama. Lihat, Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Alkitab bilang begini guys, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kata sebentar, sorry. Kata pikirkanlah itu diambil dari kata Yunani logisomai. Logisomai itu artinya jadikan 8 hal tadi itu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. 8 hal itu harus menjadi inventaris dalam pemikirannya kita. Tapi yang kedua, logisomai atau pikirkanlah itu artinya adalah begini, jadikan 8 hal yang tadi sebagai alasan kenapa kita bertindak. Makanya tadi saya bilang, kata kudus itu artinya adalah pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan benar. Kalau isi pikirnya adalah semua yang benar, manis, adil, suci, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, itu sudah sangat kuasai isi pemikirannya kita, maka itu 8 hal itu akan menjadi alasan untuk kita bertindak, alasan untuk kita bersikap. Diberkatilah semua laki-laki muda yang melatih isi pikirnya supaya begini, inventaris di otaknya itu isinya 8 hal ini. Diberkatilah semua anak perempuan yang telah melatih diri dari sejak usia muda untuk menjadikan 8 hal ini sebagai inventaris di dalam isi berpikir mereka. So, kalau itu kalian kerjakan, guys, percayalah, kalian akan diuntungkan. Nanti waktu begini, waktu memilih pasangan, kalian akan lebih objektif, lalu nanti kalau kalian sudah menikah, kalian akan sangat menikmati kalian punya pernikahan. Cukup jelas ya ini guys. Nah, tadi saya lupa menjelaskan kepada kalian bahwa kenapa sampai orang-orang yang sudah melakukan seks di luar pernikahan, setelah mereka berdua menikah, konflik itu bisa berkepanjangan, enggak 5 tahun, tapi bisa 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun konflik tidak terselesaikan, itu bisa bertahan tuh 15 tahun berikutnya. Atau bisa bertahan sampai kepada konflik yang tidak terselesaikan 20 tahun. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Sebab begini guys, kalau kita bicara tentang keilmuan ya, tentang keilmuan, manusia itu punya beberapa hormon di dalam tubuhnya gitu, yang juga tersimpan dengan baik di otaknya mereka. Nah, sebentar, sorry. Saya baca sebentar ya guys. Hormon di dalam tubuh manusia itu ada 4 yang paling dominan. Oke, ada saya baca di sini ada dopamin, ada oksitosin, ada serotonin, ada endorfin. Nah, ada salah satu hormon yang disebut dengan istilah oksitosin. Oksitosin ini biasanya disebut oleh para ahli dengan istilah hormon cinta. Hormon cinta itu saya lupa. Oksitosin ini pusatnya saya lupa. Kalau saya nggak salah itu ada di bagian ini nih, kepalanya kita di bagian belakang ini, pusatnya di situ, kalau saya tidak salah ingat. Nah, begini, ketika anak-anak muda melakukan pacaran yang tidak kudus, telah having sex before marriage, gitu, nah, yang terjadi adalah oksitosinnya mereka itu akan mengalami pengurangan. Karena setiap kali orang harusnya oksitosin itu penting waktu orang sudah menikah. Karena ketika mereka menikah, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan making love. Nah, waktu making love, oksitosin itu akan keluar gitu, sehingga pasangan suami dan istri itu akan sangat menikmati hubungannya mereka. Tetapi waktu orang having sex di luar pernikahan, tahu nggak? Akan terjadi pemborosan oksitosin. Sehingga
kalau terjadi pemborosan keluarnya oksitosin sebelum pernikahan selesai, sebelum pernikahan dibuat, yang terjadi adalah begini. Setelah menikah, oksitosinnya itu telah mengalami pemborosan di awal. Itu salah satu alasan kenapa sampai konflik itu bisa dihadapi oleh anak-anak muda yang baru menikah tapi sebelumnya mereka sudah having sex, itu yang membuat sehingga akhirnya konflik berkepanjangan. Karena dari awal telah terjadi pemborosan oksitosin. Nah, itu berdasarkan keilmuan. Secara kalau dari Alkitab jelas kita tahu bahwa ketika manusia itu menjadi satu dengan istrinya, itu mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Itu yang membuat kenapa pernikahan menjadi semakin baik kalau begini, kalau orang memulainya dengan cara berkomunikasi yang sudah sehat dari sejak masa pacaran. Sewaktu kita bersatu dalam daging seorang akan yang lain, suami dan istrinya, waktu berkat Tuhan itu turun, kalian akan sangat menikmati pernikahan yang sehat. Anak-anak sehat, keturunannya kita sehat, kita akan menjadi orang-orang yang sangat menikmati kita punya hidup karena keluarganya kita menjadi sehat. Nah, keputusan itu kita harus buat justru dimulai dari usia yang sekarang. Pilih pasangan, jangan cuman gara-gara dia ganteng atau dia cantik. Jangan cuman gara-gara bodinya six pack atau bodinya body perempuannya keren banget, bahasa orang dulu tuh kayak gitar. Jangan cari pasangan cuman karena body semata. Saran saya kepada kalian yang akan mau serius supaya hubungan ini sampai kepada pernikahan, saran saya pada kalian adalah cari laki-laki dan perempuan yang waktu kalian duduk bersama dan berdiskusi, itu cara berpikirnya nyambung. Kualitas berpikirnya bagus, kata-kata yang dia pakai bagus, cara dia bertindak bagus. Kalau kalian pilih orang-orang model begini, kalian tidak akan pernah menyesal waktu masuk dalam pernikahan. Udah, saya selesai. Saya kembalikan kepada host. Mungkin kalau ada pertanyaan mau diajukan, silakan. Thank you. Oke, terima kasih Bu untuk sharingnya, sangat memberkati kita semua. Saya percaya teman-teman yang ada di sini sangat terberkati dengan sharingnya Ibu Ona Tahapari. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi atau sharing, saya persilakan. Kayaknya bertanya dulu dah. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Kak. Please. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dan Ibu Bawa Khotbah. Sebagai pertanyaan saya, gini, terkadang ada beberapa orang pada masa pacaran selalu menjaga kekudusan. Nah, tetapi setelah menikah, keluarganya itu tidak merasa bahagia. Ya, padahal pada masa pacaran mereka itu selalu menjaga kekudusan, selalu memberikan kepercayaan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang keluarga yang tidak bahagia itu, tidak harmonis itu setelah pacaran? Itu aja. Itu yang tadi saya bilang, bahwa tujuan berpacaran seharusnya adalah sebuah proses perkenalan. Nah, kalau mau kenal orang, sederhana, duduk bersama dan berdiskusilah lebih banyak. Sebab begini, percayalah, manusia sekarang itu topengnya banyak banget gitu. Menemukan orang munafik di mana-mana tuh kita bisa dapatkan gampang sekali sekarang. Nah, kecuali begini, kita duduk dengan orang, saling mengenal, dengan salah satu cara yang paling efektif adalah duduk bersama dan berdiskusi. Diskusikan apa saja, dan cari tahu cara berpikirnya. So, kalau dari awal kita udah nggak cocok cara berpikir, sekalipun kita nggak having sex gitu di dalam berpacaran, nanti kalau menikah juga akan mengalami trouble. Karena tidak ada komunikasi dari sejak awal. Makanya sebenarnya begini, kekuatan dalam hubungan adalah komunikasi. Nah, banyak orang itu gagal dalam hubungan karena memang mereka gagal berkomunikasi. Nah, komunikasi yang harus diperkuat. Karena itu yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan. Kan semua kita tahu bahwa waktu orang menjadi satu, laki-laki dan perempuan diberkati dalam sebuah pernikahan yang kudus, sejak dari awal kita semua udah tahu bahwa pengajaran di dalam kekristenan mengajarkan bahwa satu untuk seumur hidup. For better, for worse.
Untuk keadaan baik atau keadaan yang buruk pun kita akan tetap bersatu. Nah, logika berpikir kan bilang begini, bagaimana mungkin kita bisa bersatu berlama-lama dengan orang ini, kalau ngobrol aja udah nggak bisa. Kalau cara berpikir aja udah nggak nyambung. Jadi sebenarnya begini, kekuatan dari pacaran yang kudus adalah interaksi cara berpikir. Lalu perhatikan bagaimana dia berkata-kata dengan kita, lalu perhatikan bagaimana dia memperlakukan kita. Laki-laki berlaku nggak sopan nggak sama perempuannya, perempuannya berlaku nggak sopan nggak dengan laki-lakinya. Itu kan sebenarnya ekspresi yang keluar karena cara berpikir yang nggak nyambung. Makanya kenapa saya bilang, dalam pacaran, having fun-nya itu harusnya dikembangkan pada proyeksi. Oke, mari kita diskusi, ada masalah, mari kita diskusi. Bagaimana kamu punya pandangan tentang orang tua, bagaimana kamu punya pandangan tentang bekerja, bagaimana kamu punya pandangan tentang mengelola uang. Nah, itu harus dibahas dari sejak awal. Dulu waktu saya mulai pacaran dengan suami saya, salah satu permainan yang kami mainkan adalah, kami menyebutnya dengan istilah playing if. Bermain bagaimana jika, if. Playing if. Bagaimana jika? Bagaimana jika tiba-tiba saya pergi dan pulang ternyata buta. Contoh aja. Bagaimana kalau saya pergi kerja besok paginya dan kemudian terjadi kecelakaan lalu saya ada pada posisi lumpuh. Nah, itu playing if. Jadi you can just mainkan saja if-nya gitu. Sehingga kita akhirnya tahu, oh, jadi kalau saya begini, dia punya cara berpikir begitu. Jadi akhirnya akan semakin mengenal pertimbangan. Sebab kalau begini, jaga untuk tidak having sex saja tanpa komunikasi yang kuat, pernikahan nggak akan berhasil. Akan penuh dengan pertengkaran. Nah, korbannya itu pasti anak-anaknya kita, gitu. Itu aja dari saya, kira-kira bagaimana? Ada yang lain? Gimana Saudara Suarman Zaid? Iya, jawaban Ibu sangat luar biasa dan menyentuh sekali. Tapi ini Bu yang saya mau bertambah tanyanya. Kebanyakan kan anak muda sekarang bilangnya kalau jodoh pasti ketemu, ya. Ini Kak, misalnya kan ada pemuda yang melakukan hubungan jarak jauh gitu ya. Jarak jauh gitu ya. Jadi LDR maksudnya. bagaimana? Iya. Bukan. Dulunya kan mereka ini satu sekolah, misalnya kan satu sekolah. Bentar. Satu sekolah. Terus mereka pindah sekolah waktu kuliah gitu ya. Nah, terus komunikasi mereka itu jarang ya, tetapi selalu berjanji kalau saling setia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu benar-benar jodoh kita atau gimana ya? Nih, saya dulu LDR, gitu. Dulu waktu zaman saya pacaran itu HP belum ada. Zaman jadul banget ya. Jadi akhirnya HP muncul, tetapi dulu tuh HP-nya tuh mahal banget. Jangankan HP-nya, nomornya saja dulu waktu pertama-tama cellular phone itu keluar, nomornya saja itu dulu saya beli. Kalau sekarang kan SIM card gila aja kita beli receh banget kan. Dulu tuh belinya tuh satu SIM card 1.200.000 di zaman dulu tuh waktu pertama-tama HP muncul. Jadi sebelum itu ada, yang kita punya kan cuma telepon umum atau telepon rumah kan, gitu. Nah, apa yang kemudian kita bikin, walaupun kita beda kota dulu, itu writing gitu, tulis surat. Jadi, waduh itu sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi pacarannya itu pakai tulis surat. Nah, kalau kita sekarang kan email. Kalau dulu di zaman saya itu kan email belum terlalu menjadi pilihan kan, karena dulu orang punya komputer di rumah aja udah dibilang kaya dulu tuh gitu. Nah kalau sekarang kan semua orang itu bisa bermain email gitu, anytime, tiap hari saya dapat email gitu. Jadi dulu tulis surat. Nah dari tulisan-tulisan itu kita bisa saling memahami isi berpikir. Nah begini,
LDR sebenarnya bukan masalah, kecuali yang laki atau yang perempuan itu nggak bisa berhubungan jauh, LDR gitu. Tapi sebenarnya LDR itu nggak ada masalah kalau saya. Karena komunikasi hari ini itu udah gampang banget. Video call bisa, email bisa, anything teknologi itu memudahkan kita banget. Makanya menurut saya LDR sebenarnya nggak ada masalah, kecuali pasangan ini memang nggak bisa gitu kalau berpacaran tanpa ketemu. Sebab ada tuh orang-orang yang nggak bisa berkomunikasi kalau nggak ketemu. Nah sekarang pertanyaannya which one? Hubungan ini mau dilanjutkan atau hubungan ini mau dihentikan karena saya nggak bisa LDR, putuskan saja. Itu pertimbangannya. Tentang jodoh, ingat guys, jodoh nggak di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan kita. Jodoh itu bukan Tuhan yang putuskan. Jodoh itu kita yang putuskan. Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih arahan, kita yang putuskan. Bagaimana? Bagaimana Saudara Suarman? Ya Bu, makasih. Gini Bu, pemuda itu tentunya kan laki-laki dengan wanita. Umur berapa laki-laki dan wanita bisa melakukan? Bisa pacaran, bisa membangun hubungan. Sorry, bagaimana? Ini Bu pertanyaannya, sampai umur batasnya laki-laki membangun hubungan, begitu juga perempuan. Umurnya Bu, umurnya. Umur? Iya, umur laki-laki mulai membangun suatu hubungan. Dan begini, saya punya pandangan begini. Orang dewasa itu, kedewasaan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Selama laki-laki atau perempuan siap untuk membangun hubungan dalam konteks untuk saling mengenal cara berpikir, do it, kata saya, nggak ada masalah. Selama dilakukan dalam tanggung jawab. Tapi kalau udah tahu betul gitu bahwa nggak bisa bertanggung jawab gitu, ya udah jangan pacaran dulu kalau kata saya. Nggak ada masalah. Yang penting siap aja bertanggung jawab dan paham betul. Tujuan berpacaran bukan having fun semata. Tujuan berpacaran adalah untuk mengenal orang punya cara berpikir. Supaya kita bisa menimbang gitu, apakah berlanjut atau tidak kepada pernikahan. Sebab begini guys, putus itu sakit loh. Putus cinta tuh sakit banget, gila. Saya itu pernah mau menikah dengan satu orang. 4 bulan sebelum kami menikah, saya atas kesadaran pribadi memutuskan untuk mundur dari hubungannya kita. Walaupun saya yang memutuskan hubungan itu, tetapi sakitnya itu baru sembuh setelah 2 tahun. Gitu, karena so deepnya itu, actually he's truly my type, gitu. Tapi kan ada beberapa alasan yang lain yang harus membuat saya berani mengambil keputusan. Makanya menurut saya, kalau bisa berteman, sebaiknya berteman saja dulu, gitu. Itu jauh lebih sehat. Kalau memang udah siap untuk masuk kepada tahapan berikutnya, baru sudah putuskan. Jangan buru-buru. Berteman banyak itu sehat loh. Terserah mau putuskan umur berapa aja, mainkan sudah. Selama tahu bisa bertanggung jawab. Asal jangan SD. Kalau SD mah kata saya belum cukup matang dalam pertimbangan. Kalau SMP menurut saya juga belum cukup matang dalam pertimbangan. Orang-orang bule itu anak dianggap cukup matang dan boleh keluar dari rumah itu pada waktu usia 18 tahun. Tapi kalau kita kan rata-rata 17 tahun ya. Makanya orang suka heboh tuh di usia 17 tahun karena dianggap udah dewasa. Menurut saya sebenarnya kalau dia udah siap dan bisa bertanggung jawab, just do it gitu, go ahead. Oke, mungkin demikian untuk teman Suarman Zai. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya dari Ibu Ona. Teman-teman yang lain mungkin ada, saya persilakan yang mau bertanya.
Oke, saya mau bertanya. Please. Sebentar. Oke, jadi gini pertanyaannya, Bu. Sebelum saya bertanya, saya mau menceritakan satu kasus nih. Halo? Terdengar suara saya, Bu? Oke. Jadi, kasus ini ada satu pasangan nih, masih pacaran. Nah, dalam pacaran ini, mereka sudah menjalin hubungan hampir 2 tahun. Tapi selama mereka menjalin hubungan hampir 2 tahun ini, Bu, ternyata perempuan ini sudah tidak perawan lagi. Jadi laki-laki itu baru tahu ternyata perempuan itu sudah nggak perawan lagi. Jadi bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Apakah laki-laki atau tidak? Gitu, Bu. Thank you. Ya, terlalu jelas. Bagaimana nggak perawan lagi lalu? Mungkin biar saya ini, Bu, biar saya bisa ini. Mungkin tadi yang dimaksud saudari Duber, contohnya ada kasus mereka udah pacaran, terus udah pacaran 2 tahun, dan selama 2 tahun itu baru kedua tahunnya cowoknya tahu kalau ceweknya ini nggak virgin lagi begitu. Bagaimana dengan hal begitu? Oke. Jadi teman lagi, Bu. Dan posisi laki-laki ini ia sangat mencintai perempuan itu. Jadi bagaimana tanggapan Ibu? Apakah dia harus bertahan dengan hubungan itu? Apa dia harus mengakhiri? Sedangkan perempuan itu baru ketahuan kalau sudah tidak perawan lagi. Dia nggak perawan bukan dari laki-laki itu, bukan dari pacarnya, tapi dari orang lain. Thank you. Ya, mereka harus putuskan aja sendiri, diskusi bersama. Saya rasa bukan saya yang harus jawab itu pertanyaan, karena tergantung kembali lagi kan kepada pasangan itu, laki-laki mau terima atau tidak. Itu aja. Terus bagaimana dengan kalau dikaitkan dengan yang namanya apa, Bu? Kalau dikaitkan dengan judul kita malam hari ini, pacaran kudus, mengenai kasus yang barusan saya ceritakan. Ya begini, it happens. Udah terjadi kan, udah terjadi gitu. Jadi yang perempuan kan udah mengalami lost virginity kan, udah selesai, udah terjadi. Jadi sekarang kan isu intinya adalah laki-laki yang sekarang ini mau terima dia atau tidak gitu. Nah, kalau laki-laki ini mau terima perempuan yang sudah lost virginity ini dengan hati terbuka, dengan penerimaan tanpa syarat, menurut saya kan nggak ada masalah. Tapi bukan berarti setelah itu mereka tidur bersama, enggak dong. Cuman tentang kalau bicara tentang penerimaan, ya mereka yang harus putuskan dong. Laki-laki ini harus putuskan mau terima atau tidak, cukup berjodoh sama gadisnya atau tidak. Tapi jelas kalau masa pacaran jangan tidur bersama. Kalau tidur bersama itu mengaburkan penilaian, rawan konflik. Dan kalau putus sakitnya di perempuan. Karena yang rugi perempuan, jelas. Oke, thank you, Bu. Sekian saja. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu berapa menit lagi? Silakan. Saya boleh. Ya, persilakan. Saya ya Bu yang mau nanya, Bu. Gini, saya ada pertanyaan. Mana sih yang lebih tepat ini? Pacaran atau menikah langsung, Bu? Jadi kenapa saya tanya ini? Terus satu lagi. Kenapa saya tanya? Karena kalau pacaran kan belum langsung menikah. Jadi mana yang tepat di sini? Pacaran atau langsung menikah? Oke, thank you. Begini, bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, cari terminologi tentang pacar atau pacaran. Terminologi tentang pacar atau pacaran, itu yang tadi saya bilang itu, sebuah proses mengenal.
Nggak bisa tuh kita tiba-tiba menikah. Itu kayak pilih kucing dalam karung istilahnya. Jadi dari tadi saya sudah bilang, kita harus melampaui proses saling mengenal. Nah, dalam terminologi bahasa kita menggunakan proses saling mengenal untuk naik kepada tahapan berikutnya yang dimaksud pernikahan, itu disebut pacaran. Itu terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kata saya, jangan tiba-tiba merit kalau nggak kenal. Itu berat itu. Hubungan akan berat dalam rumah tangga. Kenali dulu, baru sudah timbang dan ambil keputusan mau menikah atau tidak. Cuman bahasa yang dipakai oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang kita pakai hari ini adalah kata itu tuh, pacaran. Iya. Tapi kan ada banyak sekarang kan Bu, anak-anak muda. Memang mereka pacaran dulu kan, sebelum nikah pacaran, saling mengenal. Jadi kan, kenapa sih udah saling mengenal, lama-kelamaan mau tahap pernikahan, tapi akhirnya gagal sudah. Nah, makanya saya tanya kok, masalahnya sih dari mana? Jadi apa sih yang tepatnya di sini? Dan salahnya dari mana gitu? Dan kenapa sampai tidak berlanjut di dalam pernikahan? Pasti masing-masing punya pertimbangan. Kalau kata saya begini, kalau memang tidak cocok, komunikasi tidak bisa lancar, cara berpikir tidak bisa seimbang, saling menyeimbangkan seorang akan yang lain, ya nggak usah berlanjut gitu. Lebih baik selesai aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang, lebih baik perbanyak pertemanan gitu. Kenali lebih jauh. Kalau toh mau masuk dalam hubungan berpacaran, gunakan waktu yang ada untuk saling mengenal. Tapi dalam proses mengenal ternyata kita menemukan, ini kita nggak bisa lanjut nih. Sebab cara berpikirnya memang beda. Nah, kalau mau selesai nggak apa-apa. Supaya pada akhirnya, kalau toh kita memutuskan untuk menikah, kita harus memutuskan untuk menikah dengan orang yang kita pikir begini, ini akan bisa berlanjut dengan saya for the rest of my life. Sampai akhir kehidupan saya. Supaya begini, waktu masuk dalam pernikahan, udah nggak berpikir untuk berpisah. Kalau masih dalam proses berpacaran, kita putuskan berpisah, itu lebih baik daripada setelah menikah baru berpisah. Itu kan nggak masuk akal itu. Kenali dulu, kalau nggak cocok putus, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau kata saya. Oh iya. Tapi jangan playboy dan juga jangan playgirl gitu. Karena banyak sekarang playboy mau main senang aja gitu. Setelah rasa udah nggak puas, putus. Enggak, bukan itu yang kita yakini. Tapi itu nggak dosa ya Bu ya? Dosa kalau ajak orang lain tidur bersama. Sebelum pernikahan tidur bersama, itu pelanggaran, itu dosa. Tapi kalau kita akhirnya menemukan ini dia nggak bisa nih, saya ajak merit, nggak bisa. Oke, lebih baik kita selesaikan hubungan sampai di sini. Menurut saya itu bukan dosa. Yang dosa adalah ketika kita berkata-kata tidak benar, kita berpikir tidak benar, dan kita tidak bertindak tidak benar dalam hubungan berpacaran itu. Itu yang dosa. Oh iya, ya. Makasih Bu ya. Oke. Oke, kalau masih ada teman-teman saya persilakan, masih ada waktu 15 menit lagi untuk sampai jam 9:30, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu atas semua penjelasan dari pertanyaan tadi dan firman Tuhan yang disampaikan. Tapi ada sedikit yang saya tanya Bu. Kata Ibu tadi itu jodoh adalah di tangan kita. Kalau jodoh di tangan kita, artinya kita suka-suka dong. Suka-suka milih, oh ini yang bagi cocok sama saya. Jadi pertanyaan saya di situ, apa enggak ada libatan Tuhan di situ, Bu? Kok bisa kita yang memilih, bukannya Tuhan? Dan sedangkan proses penciptaan pada mulanya Tuhan yang menetapkan atau yang memberikan jodoh kepada Adam itu. Bukan Adam yang memilih jodohnya, tetapi Allah yang memberikan kepadanya. Gimana itu, Bu? Terima kasih. Begini, siapa namanya? Namanya saya Ardianus Lombu. Adri. Jadi begini, kasus Adam, Tuhan memang ciptakan Hawa buat Adam. Tapi kasus kita, tadi saya sudah bilang dari awal,
Kita yang putuskan. Tapi tadi ingat nggak saya bilang, Tuhan akan kasih tuntunan. Tuhan akan kasih arahan buat kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya pertimbangan akan sangat tajam untuk bisa mengambil keputusan dengan benar. Laki-laki ini saya mau tuh diajak menikah. Atau perempuan ini akan saya ajak menikah. Karena tuntunan Tuhan buat kita dari firman itu akan memberikan ketajaman buat kita untuk mengambil keputusan. Kita menikah dengan siapa itu bukan Tuhan yang putuskan. Kita menikah dengan siapa itu kita yang ambil keputusan. Karena Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Jadi kalau dibilang begini, Tuhan tidak terlibat, salah besar. Justru karena Tuhan terlibat, lalu Dia kasih tuntunan buat kita, makanya akhirnya kita di dalam ketajaman berpikir bisa mengambil keputusan dengan benar. Makanya kenapa saya bilang, jodoh itu kita yang putuskan. Menikah dengan siapa itu kita yang putuskan, bukan Tuhan yang putuskan buat kita. Sebab begini, manusia itu makhluk merdeka, dikasih oleh Tuhan free will, kehendak bebas. Tuhan kasih tuntunan. Tapi kalau kita bilang tidak sama Tuhan, kira-kira Tuhan paksa? Enggak. Kalau Tuhan kasih tuntunan buat kita bahwa ini perempuan kayaknya dia akan mencelakakan nih dalam pernikahan ke depan. Tuhan udah kasih tanda dengan jelas buat kita untuk kita menimbang dengan tajam. Tapi kalau kita maksa untuk tetap menikah dengan itu gadis, lalu kemudian dalam pernikahan terjadi konflik, nah itu terjadi karena apa? Karena kita yang salah ambil keputusan. Makanya kenapa saya bilang jodoh itu ada di tangan kita. Tapi tentu saja begini, kita memutuskan setelah kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, nasihat atau arahan dari Tuhan. Memilih orang dengan benar, itu kita butuh Tuhan. Kita nggak pernah tahu bagaimana hati manusia, kecuali Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui rohnya di dalam kita. Tapi menikah dengan siapa itu kita yang putuskan loh. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana? Oke. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa tadi yang mau bertanya? Kak, aku ada pertanyaan satu di sini. Please. Ya, dua juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan saya kan, contohnya kan ada yang lagi pacaran kan, yang seperti yang kita bilang tadi LDR. Jadi mereka itu sebenarnya yang satu mencintai pacarnya, yang satu enggak. Terus, sorry, bagaimana? Yang satunya mencintai, contohnya ada yang sepasang yang pacaran, mencintainya itu laki-laki, contohnya kan perempuannya mencintai laki-lakinya, tapi laki-lakinya itu berpaling dengan yang lain, tidak setia pada pacarnya. Itu termasuk dosa apa enggak gitu? Kalau saya perempuannya dan saya tahu laki-lakinya selingkuh, saya lepasin itu laki-laki. Ini bukan masalah dosa, ini adalah pelanggaran nilai yang kita yakini. Integritas itu penting dalam sebuah hubungan. Kalau dari masa berpacaran aja integritas tidak bisa dipegang, maka kecenderungan untuk pelanggaran integritas itu akan terjadi dalam pernikahan. Gitu. Jadi ini yang harus kita soroti dalam membangun hubungan, ada nilai-nilai yang dibangun. Nilai kepercayaan, komunikasi, keadilan, penerimaan tanpa syarat. Nah, itu semua harus ditimbang. Kalau telah terjadi pelanggaran nilai yang kita yakini bersama, maka hubungan tidak perlu dilanjutkan. Sebab kalau hubungan dilanjutkan dan laki-laki atau perempuannya tidak bertobat, yang akan terjadi adalah konflik lebih besar akan dihadapi waktu orang menikah. Begitu. Dengan kata lain, begini, jangan selingkuh dong. Tuhan nggak ajar kita selingkuh. Tuhan ajar kita berlaku setia. Oke, itu aja dari saya. Ya. Kalau ada dari teman-teman lain, saya persilakan. Kalau laki-lakinya tukang aniaya dari masa pacaran, lepaskan itu laki-laki. Sekalipun dia udah minta maaf ribuan kali. Karena semua penganiaya
Selesai mereka aniaya, mereka akan selalu minta maaf, tapi mereka ulang lagi. Nah, kalau kalian yang perempuan masih pacaran aja dianiaya, lepasin itu laki-laki. Yang laki-laki juga. Sebab begini, ternyata dari perkembangan ya, perkembangan teknologi, perkembangan budaya, perkembangan kehidupan sosial hari ini, korban dalam hubungan, kalau dulu itu, saya pernah tulis buku tentang perempuan, 95% korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu perempuan, 95%. Tapi sekarang, kekerasan dalam rumah tangga itu 50-50. Laki-laki juga jadi korban. Jadi laki-laki semua, kalau lagi pacaran, perempuannya udah bully kalian, udah aniaya kalian, lepasin itu perempuan. Guys, be smart. Dalam hubungan kalian, be smart. Ada yang lain? Oke, teman-teman, ini kalau masih ada, saya persilakan. Ada waktu sekitar Oke, dari berapa saya. menit lagi. Oke, dari saya. Oke, ini saya minta tanggapan Ibu. Kan biasanya pemuda-pemudi itu pasti akan pacaran. Terus mereka sudah menjalani selama 1 tahun atau 2 tahun, mereka menjalin hubungan. Di sisa waktu mereka menjalin hubungan itu, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Tapi tiba saatnya tidak ada komunikasi yang baik atau mereka sering berantem, otomatis mereka akan berpisah. Padahal kan kalau laki-laki kan suka-sukanya saja mau gimana atau ini. Tapi laki-laki ini kan nggak mau lagi. Tetapi perempuan ini kan minta pertanggungjawaban kepada laki-laki ini. Tapi bagaimana tanggapan Ibu seperti itu? Begini, itu yang tadi saya bilang, dalam hubungan, kedua belah pihak itu harus berkomunikasi. Hubungan nggak bisa dipaksa. Sebab dalam realita hidup, ada masa-masa di mana laki-laki itu nggak tanggung jawab, gitu. Nah, kan kita nggak bisa maksa tuh ketika laki-laki nggak bertanggung jawab. Kayak contoh, ada laki-laki hamili gadisnya. Ketika dimintai pertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menikah. Sehingga akhirnya terjadi tuh pertengkaran hebat antar dua keluarga. Tetapi ujung-ujungnya nggak mau, tetap nggak mau, gitu. Nah, dalam hal ini memang nggak bisa dipaksa. Sebab kalau kita paksa, akan terjadi kawin paksa. Kalau terjadi kawin paksa, yang akan menderita itu pasti perempuannya. Seakan selalu teraniaya. Itu udah kisah nyata beribu-ribu kali itu. Jadi kalau kata saya, hubungan nggak usah dipaksa. Kalau memang nggak mau bertanggung jawab, ya sudah. Paling tidak ini sebuah pembelajaran yang sangat mahal untuk bisa dipelajari dalam kehidupan. Makanya kenapa tadi saya bilang, dalam membangun hubungan seorang akan yang lain, be smart. Jangan gampang ditipu. Perempuan jangan mau menyerahkan keperawanan, virginity, hanya gara-gara alasan cinta. Enggak, be smart dalam hubungan. Supaya jangan rugi. Bayangkan tuh, orang tua kita lahirin kita susah-susah, didik kita, kasih sekolah terbaik buat kita, dan ternyata kita disia-sia sama orang. Nggak bisa. Makanya, begini, semua harus menyadari bahwa orang sekarang itu banyak yang tidak bertanggung jawab. Kalau toh laki-laki tidak mau tanggung jawab, ya cobalah komunikasi. Tapi kalau tetap dia tidak pada keputusannya, ya udah nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa. Karena nggak ada hubungan yang berhasil kalau penuh dengan pemaksaan. Oh iya Bu, saya Kira-kira ingin bertanya. Saya bertanya ya, kok bisa ada kata nggak dipaksa ya Bu? Padahal kan udah melakukan dosa loh. Seperti pertanyaan di saudara Reus. Bagaimana? Kenapa sih ada kata untuk nggak usah dipaksa? Padahal kan udah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi kan itu dosa kan Bu? Jadi sebagai laki-laki mana tanggung jawabmu diminta untuk bertanggung jawab loh Bu? Jadi kalau menurut saya jangan untuk kata paksaan. Idealnya semua laki-laki harus bertanggung jawab dong. Iya. Tapi kan saya bicara realita. Realitanya banyak laki-laki nggak bertanggung jawab.
Nah, bagaimana kita menghadapi realita kan, bukan persoalan bagaimana kita menghadapi mengerjakan hal yang ideal, karena dalam realita tiap hari banyak laki-laki nggak bertanggung jawab. Kalau toh kita paksa mereka untuk harus bertanggung jawab, dan kalau toh mereka tidak mau, nah mau dipaksa dari sisi mana? Kecuali mau main hukum. Kalau mau main hukum ya terserah, kembali kepada kedua belah pihak keluarga kan. Tapi kalau saya ditanya, saya pikir begini, kalau toh laki-laki tidak mau bertanggung jawab, ya sudah, orang tua sang perempuan ambillah tanggung jawab, besarkan itu cucunya, dan perempuan juga harus besarkan anaknya. Karena Baik dalam juga. realita nggak segampang ini, nggak segampang yang tadi dibilang, bahwa laki-laki harus bertanggung jawab. Saya itu layani ya, keluarga-keluarga 25 tahun terakhir. Dan saya menemukan dalam realita, ada banyak laki-laki nggak siap. Idealnya laki-laki harus tanggung jawab. Tapi realitanya banyak laki-laki nggak tanggung jawab. Ada keluarga-keluarga yang pakai menempuh jalur hukum. Sampai laki-laki yang tidak bertanggung jawab di penjara ada. Makanya saya bilang, perempuan kalau mau pacaran harus cerdas. Berarti resikonya sama perempuan lah ya Bu ya. Harus bertanggung jawab lah, diambil alih sama Susahnya perempuan. di situ. Makanya jangan buru-buru. Berarti jangan berbuat. Ya, oke. Iya, jangan berbuat. Itu Jangan yang tadi saya berbuat bilang. dosa. Tanggung jawab dan harus cerdas sebagai perempuan. Jangan mau tuh atas nama cinta, jangan mau tidur bersama. Ya berarti harus Itu pacaran nafsu. yang kudus. Itu nafsu, itu bukan cinta. Cinta itu beda. Cinta itu hargai orang. Nafsu itu merenggut sesuatu dari orang. Cinta itu protecting, memprotek, melindungi. Nafsu itu merampas. Makanya tadi saya bilang, kalau ada laki-laki bilang, kalau kamu cinta sama saya, tidur sama saya, buang itu laki-laki. Karena ini bukan cinta, ini nafsu. Be smart. Iya Bu, tapi biasanya kan laki-laki akan berkata seperti ini kalau sama cewek ya. Terima kasih atas yang aku lakukan sama kamu ya. Otomatis cewek itu kan akan darah tingginya naik Bu. Itu akan biasanya terjadi seperti itu Bu. Silakan. Ada kata bahayanya. Itu ada kata bahasanya kalau laki-laki sering berkata seperti itu ya terima kasih. Ya terserah kamu mau kemana. Itu kan urusan kamu, tapi terima kasih atas apa yang saya pernah lakukan sama kamu ya. Sayonara aja kalau bahasa Nias. Itu dia Bu. Tambahan saja Bu, kalau laki-laki itu sebenarnya seperti itu Bu. Mungkin di pada malam hari ini mungkin nggak ada di antara kita, mungkin di luar sana lah. Tetapi karena firman Tuhan pada malam hari ini kita diteguhkan, kita diingatkan bagaimana pacaran yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada, mengingat waktu juga sudah menunjukkan kita harus menyelesaikan ibadah ini. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Ona Tahapari. Ya, terima kasih sama-sama. untuk pelayanannya pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati setiap kami. Saya percaya Thank kita you. juga yang ikut bersama-sama di sini, kita semua diberkati, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, menanggapi, dan teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita. Saya persilakan untuk Ibu Ona Tahapari menutup kita dalam doa, sekaligus doa berkat. Langsung doa berkat ya. Oke. Iya, Bu. Tuhan Yesus, kami berdoa malam ini meminta kiranya seluruh hikmat yang datang dari Tuhan betul-betul bekerja di dalam diri kami semua, dalam pertimbangan kami, supaya di usia muda, waktu kami mengambil keputusan dengan tepat, dengan sangat objektif, sehingga pada akhirnya keputusan-keputusan yang kami buat akan menjadi keputusan-keputusan yang menyelamatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami semua sampai ke depan. Seluruh kebenaran yang telah kami pelajari dari firman Tuhan, Tuhan materaikan dalam keyakinan kami, supaya kami akan dikenal sebagai anak-anak muda yang terlatih bijak dari usia muda. Supaya pada akhirnya kami bisa menikmati kehidupan kami ke depan kalau Tuhan
bahwa kami masuk ke dalam pernikahan, biarlah kami semua menikmati pernikahan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami, atas pernikahan kami. Saya berdoa untuk semua saudara yang belum punya pasangan, Tuhan kasih buat kami semua kecerdasan untuk memilih dengan benar, supaya waktu kami masuk dalam hubungan perkenalan pacaran, kami menjadi dewasa dalam hubungan itu, dan siap untuk masuk pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk dalam pernikahan dan berhak untuk menikmati bahagia dalam hidup. Terima kasih buat pertemuan kami malam ini. Kami mau berpisah. Saya berdoa kiranya seluruh berkat Tuhan turun memenuhi kehidupan kami bersama, sehingga kami tetap ada dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan juga sejahtera, terberkati oleh Tuhan, mulai dari hari ini sampai akhir kehidupan kami. Seluruh berkat ini kiranya Tuhan materaikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.